Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizky Nur Ayuning Tias Putri SEME selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro dan juga teman-teman yang mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya nanti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah Nur Hayati dari kelas Perbankan Syariah 4E. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kebijakan fiskal dan juga moneter. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Semua kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal, misalnya kebijakan bidang perpajakan, hutang luar negeri, maupun peningkatan pengeluaran pemerintah. Lalu, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani defisit negara? Yaitu pemerintah bisa melakukan beberapa hal, yakni yang pertama, pajak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pajak yang harus ditanggung. Begitu pula sebaliknya. Karena pajak berkaitan dengan pendapatan, maka penerimaan pemerintah dari pajak sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat. Lalu yang dilakukan yang kedua yaitu mencetak uang baru. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran dengan meminjam dana dari bank sentral. Bank sentral akan membiayai pinjaman tersebut dengan mencetak uang baru sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Lalu yang ketiga, negara bisa melalui upaya dengan pinjaman masyarakat dalam negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dana masyarakat dalam negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah yang dijual kepada masyarakat. Lalu yang keempat, pinjaman masyarakat luar negeri. Pemerintah dapat membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dana masyarakat luar negeri dengan penerbitan surat hutang atau obligasi pemerintah di pasar uang internasional. Terdapat jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansioner, adalah peningkatan belanja pemerintah dan penurunan pajak yang dirancang untuk meningkatkan pemerintah agregat dalam perekonomian. Lalu yang kedua, kebijakan fiskal kontraksioner, adalah pengurangan belanja pemerintah dan peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan pemerintah agregat dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, kebijakan sisi penawaran atau supply side policy, adalah jenis kebijakan ekonomi di mana fokus utama adalah penawaran agregat. Itu berupaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kapasitas potensial dari sebuah perekonomian. Lalu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebih atau sangat kurang. Ada dua instrumen dalam kebijakan moneter. Yang pertama yaitu instrumen kuantitatif, terdiri dari operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, dan juga tingkat cadangan wajib. Lalu instrumen yang kedua yaitu instrumen kualitatif, meliputi kredit selektif dan juga bujukan moral. Instrumen kuantitatif yang pertama yaitu operasi pasar terbuka, yang dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Dalam kondisi perekonomian mengalami kesusahan, bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar dengan cara membeli surat berharga. Lalu yang kedua, suku bunga diskonto.
Penurunan bunga diskonto akan mendorong bank umum untuk meminjam dana yang lebih banyak karena biaya yang ditanggung lebih ringan. Sebaliknya, dalam kondisi perekonomian overemployment, maka bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Hal ini akan menghambat bank umum untuk meminjam dana dari bank sentral. Lalu yang ketiga, cadangan wajib adalah dana minimum yang harus dipertahankan bank dalam rekening giro di bank sentral atau pada bank koresponden. Instrumen kualitatif. Yang pertama yaitu kebijakan kredit selektif, adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Dengan demikian, kebijakan kredit selektif bertujuan untuk mengurangi pinjaman dan sasaran investasi sehingga dapat membantu pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua yaitu bujukan moral. Salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan surat edaran kepada bank umum untuk mengurangi pemberian kredit atau penahan pinjaman kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar sehingga bisa mengatasi inflasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.